Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najib Agdam Pambudi dengan angka NPM 23530410006. Di sini saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ingin mempraktikkan pembelajaran mikro bahasa dan sastra Indonesia, keterampilan membuka dan menutup. Sekian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi Bapak. Hari baru setelah lamanya liburan, pasti udah kaget nih sekolahnya. Kaget lihat siapa yang di depan. Udah kenal belum sama Bapak? Oke, baik. Kalau kita belum kenal, berarti kita Kenal. Oke, baik. Anak-anak, di sini Bapak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bapak di sini sebagai guru mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Betul sekali. Bapak namanya Bapak Najib Agdam Pambudi, guru bahasa Indonesia, dan teman-teman atau anak-anak sekalian bisa panggil Bapak Pak Najib. Jangan sungkan untuk menyapa ya anak-anak. Baik, Pak. Supaya Bapak bisa saling menyapa anak-anak semua, murid-murid semua, Bapak izin mau mempresentasi terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Baik. Ini ya. Zebua Trizga Ramadona Hadir Bapak. hadir. Biasanya dipanggil siapa? Zebua Pak. Zebua. Dari mana Zebua? Lampung Tengah. Lampung Tengah. Kemudian Umar Abdul Aziz. Saya Bapak. Baik. Biasanya dipanggil siapa? Umar Bapak. Umar. Umar. Semangat sekali ya Umar ya. Terlihat besar. Oke, baik. Selanjutnya ada Muhammad Ardan. Iya Pak. Oke, baik. Ardan dari mana? Lampung mana Pak? Lampung Tengah. Oh, Pak Zebo Pak. Tanggal Pak. oh tangga. Oh, jadi kita satu kelas ya. Pantas saja tadi saya masuk itu kalian terlihat sangat senang sekali gitu loh. Iya Pak. Ternyata memang liburan kemarin saling bersama ya. Ya Mas Karen. Oke, lanjut. Di sini ada Seven Julian. Iya Pak. Hadir Seven Julian. Siapa nama dia ini? Panggilannya Seven. Seven. Ya, asal dari 7 Pak. Gimana? Asal dari panggil 7. Oke, betul ya. Kita Seven bahasa Inggris Ya. dulu ya. Ini Seven. Oke, baik. Seven. Nanti ada Ardan, ada Umar, ada Zebua, ada Seven. Oke, baik. Sudah kenal ya. Ya. Oke, baik. Artinya kita udah cukup perkenalannya. Di sini liburnya juga udah cukup, udah lama kan? Kita tentunya mau ngapain? Atau enggak? Belajar Bapak. Ya. Semangat sekali kalian ini mau belajar. Bagus. Saya suka semangat anak-anak muda yang mau belajar untuk tahu dan selalu mencari tahu. Di sini Bapak akan membawakan materi tentang pelajaran Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Bapak jatuh di bawah sini. Oh ya, maaf. Ya, terima kasih ya buat. Baik. Bapak di sini udah Bapak. Oh, silakan. Ya, teman-teman kemarin sudah liburan, sekarang waktunya belajar. Dan di sini kita akan belajar tentang sebentar ya teman-teman. Saya ini laptopnya baru,
sini Bapak mau menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia. Tahu kan? Teman-teman tahu nggak ini apa? Memahami karakteristik. Memahami karakteristik dan struktur teks Prosedur. Teman-teman tahu tentang prosedur itu apa? Apa? Apalagi? Cara. Terus apa lagi? Tahap-tahap. Ajis, Umar, alur. Boleh. Di sini perlu teman-teman atau murid-murid anak-anak ketahui tidak perlu takut salah dalam menjawab apapun pertanyaannya. Kita cukup berani menyuarakan karena kita ada atau kita sedang apa ini? Belajar. Kita harus harus berani dan harus berproses. Namanya belajar kita harus berapa? Proses. Dan Berani. Baik. Maka dari itu apapun yang ingin murid-murid tanyakan saja kepada Bapak. Dan tentunya terkait materi di sini. Oke, kita akan memahami tentang teks prosedur. Teman-teman, murid-murid anak-anak di sini, pernahkah kamu membaca petunjuk membuat makanan atau merakit mainan? Menurutmu apa pentingnya mengikuti langkah-langkah dalam petunjuk tersebut? Tentunya dari apa yang sudah murid-murid anak-anak dengarkan itu akan menjadi pertanyaan. Sebenarnya apa sih? Iya apa iya? Nah, di sini kita akan mencari tahu tentang apa itu teks prosedur lebih dalam supaya teman-teman kita semua bisa tahu tentang sebenarnya apa sih teks prosedur. Dan sebenarnya kalau kita lagi ngelakuin langkah-langkah, ciri-ciri tahapan itu kita jangan-jangan lagi melakukan teks prosedur. Ayo kita kulik di sini. Ya, di sini saya akan membawa tujuan pembelajarannya. Kita akan masuk pada menjelaskan pengertian teks prosedur, mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur teks prosedur, menentukan tujuan dan langkah-langkah dalam teks prosedur, dan kemudian ada menemukan kata kerja dan konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur. Dan ini adalah 4 hal yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Teman-teman nanti wajib menyimak. Jangan ada yang ketinggalan karena tentunya akan ada tugas setelah kalian menikmati liburan panjang. Lemas sekali sepertinya. Kenapa kok lemas mendengarkan tugas? Ya Bapak. Seperti yang kemarin sedikit. Belum makan tadi pagi ya? Tadi siang. Oh begitu. Sekarang sudah siang. Dia ngomong siang enggak? Oh baik. Oke. Sudah. Sepertinya dia memang sedang lelah. Oke baik. Kita akan masuk pada bagian pengertian teks prosedur. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu agar tujuan tercapai dengan benar dan sistematis. Tadi Bapak sudah menanyakan ini ke anak-anak sekalian tentang teks prosedur yang anak-anak sebutkan. Ada yang berupa tahapan, ada yang langkah-langkah, ada yang alur. Namanya belajar tuh tidak ada yang salah, tapi harus selalu diluruskan supaya menjadi kekeliruannya seperti itu. Dan ini adalah pengertiannya. Kita akan mendalami tentang prosedur. Ya. Nah, di sini ada fungsinya. Teman-teman, kita membuat sesuatu atau memulai sesuatu kemudian dengan langkah tahapan yang sistematis itu memiliki fungsinya. Coba yuk dibacakan. Saya buat. Fungsi teks prosedur. Fungsi utama teks prosedur adalah memberi petunjuk atau arahan
again Bapak. Iya. Terima kasih Jebua. Jebua sangat semangat sekali dan detail sekali dalam menjelaskan sehingga membuat teman-teman pasti ikut menyimak dari apa yang sudah disampaikan oleh Jebua. Apakah ada maksud dengan apa yang disampaikan oleh Jebua? Coba jelasin kira-kira fungsinya ini gimana? Untuk memberi petunjuk dan arahan, Pak. Oke, untuk memberi petunjuk dan arahan. Fungsi tadi sudah dengan pengertian, beda fungsi arahan. Arahan itu bagian dari prosedur. Nah, kemudian dari fungsi maka kita harus bisa mengidentifikasi ciri-ciri teks prosedur karena semua orang pasti punya ciri-ciri bukan? Ya, Pak. Semua objek itu memiliki ciri-cirinya, ciri khasnya. Nah, di sini kita akan masuk pada bagian ciri-ciri. Jadi mungkin siapa bisa mau membaca? Boleh ya, Pak? Baik, coba dibaca ini ciri-ciri teks prosedur. Baik, Bapak. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Yang kedua menggunakan kata penghubung urutan. Yang ketiga menggunakan keterangan alat, waktu, atau cara. Yang keempat bertujuan memberikan panduan atau petunjuk. Oke, baik, tepuk tangan untuk saya. Ya, terima kasih saya sudah membacakan ya. Sangat lugas sekali membacakan slow tapi pasti. Wow, ini sepertinya di sini siswa yang santai tapi pandai untuk mencari momen ini. Terlihat sekali. Jadi ciri-ciri teks prosedur ya. Tadi kan kita sudah bahas pengertian, fungsi, maka tentunya akan ada saja ciri-cirinya. Nah, di sini ada menggunakan kalimat perintah, kemudian menggunakan kata penghubung urutan, menggunakan keterangan alat, waktu atau cara, dan yang keempat bertujuan memberikan panduan atau petunjuk. Dan ini saling berkaitan ya teman-teman. Semuanya masih saling berkaitan. Satu, dua, ini semua saling berkaitan. Nanti akan ada lanjutannya. Kita akan lanjut. Nah, jenis teks prosedur. Oke, baik. Di sini saya bacakan ya teman-teman menyimak. Karena nanti akan saya tentang apa dan apa yang sudah Bapak jelaskan dari tadi. Jadi teman-teman menyimak. Nah, jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur terbagi menjadi 3 jenis, yaitu prosedur sederhana seperti cara menyalakan televisi. Nah, kemudian prosedur kompleks, misalnya membuat kue. Kemudian ada prosedur protokol, gabungan langkah yang bisa diubah urutannya. Ketiga hal ini memiliki perbedaan semua dan ada penempatannya masing-masing. Tentunya langkah-langkah atau fungsi dari masing-masingnya memiliki tujuan atau caranya masing-masing seperti itu. Jadi nggak bisa sembarangan ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 ya. Jadi anak-anak harus coba memahami kalau teks prosedur itu tidak hanya sebatas teks prosedur, melainkan juga ada teks sederhana, kemudian teks prosedur kompleks, ada prosedur protokol. Nah, ini penting. Dan ini teman-teman sudah membawa buku bisa mencatat ya, jangan lupa. Oke, baik. Di sini kita masuk pada tahapan selanjutnya, ada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini adalah bagian pertama juga langkah. Kita tulis di situ ya. Jadi teman-teman menyebutkan tujuan, langkah-langkah, penegasan ulang. Secara tidak langsung ternyata teman-teman itu sudah mencoba untuk praktik, namun nggak tahu apa sih sebenarnya istilah yang sedang lakukan. Ya, gitu. Nah di sini Bapak memperjelas. Ternyata kalian itu sudah tahu namun belum mengerti istilahnya saja. Teks prosedur. Teks prosedur menggunakan kalimat perintah, imperatif, kata kerja aksi seperti rebus, aduk, tekan, kata penghubung seperti kemudian, setelah itu, dan keterangan waktu atau cara seperti selama 5 menit secara perlahan. Karena ini bagian dari tahapan juga ya. Iya, Pak.
gelas, tambahkan gula secukupnya, aduk hingga merata. Di situ pasti teman-teman pernah melakukan ini semua. Pernah Pak. Pernah. Biasanya kalau saya 2 menit gitu coba ya. Bisa. Tergantung dimulainya dengan takaran seperti apa. Kan? Di sini juga masih ada kesalahan umum. Di situ kesalahan umum saat menulis teks produk antara lain langkah dan urutan tidak menggunakan kalimat perintah tentang tujuan dengan jelas. Kadang seperti yang disampaikan Anda dari ketiga prosedur, ada orang yang melakukan sebuah prosedur, melakukan teks prosedur, tapi dia tidak sesuai dengan proseduralnya atau langkah-langkahnya. Nah, ini adalah bagian dari kesalahan umum, ya. Jadi anak-anak harus memperhatikan bagian dari kesalahan-kesalahannya. Baik. Baik, di sini sampai pada kesimpulan. Sebelum menyimpulkan, Bapak akan tanya terlebih dahulu. Coba teman-teman, apa yang teman-teman tahu tentang teks prosedur? Ya, Arden dulu, ayo coba. Teks yang untuk memberikan petunjuk dan arahan Pak. Singkat padat jelas. Coba gua. Teks yang membersihkan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu, Pak. Oke. Ajis? Kalau untuk pilihan tutorial Pak. Oh iya, gaul sekali nih kemarin main media sosial terus ini. Keren. Nah, jadi kesimpulan ya, teks prosedur memudahkan kita melakukan sesuatu secara benar dengan mengenali struktur dan pembahasan. Kita bisa memahami serta menyusun teks prosedur secara tepat. Semuanya dari yang sudah teman-teman jelaskan itu adalah bagian teks prosedur. Tentunya teman-teman pasti tahu sekarang kan. Jadi teman-teman ngapain selama ini ketika ada sistematis yang dilakukan? Ngapain? Teks prosedur. Oke, kita udah sampai pada tahap kesimpulan ya. Sudah ada sampai di akhir. Bu Asukan mau pulang ya? Dari pagi siap. Ya. Mati ya? Iya Pak. Oh, sudah kebetulan sekali. Kita juga sudah ada di Iya Pak. Ya Pak. Iya Pak. Mungkin terakhir Pak. Oh iya, Satu Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak sekalian sudah coba untuk mencoba memahami, belajar terus dan kemudian lebih semangat lagi lah untuk belajar karena belajar itu adalah jendela dunia. Baik Baik Pak. Pak. Semangat terus ya anak-anak. Ya. Teman-teman, selanjutnya Bapak akan bertemu dengan kalian lagi. Siapkan teks prosedur. Entah kalian buat makanan atau minuman. Siap ya? Siap. Semoga anak-anak berada selalu dalam kebaikan dan semuanya sukses gitu. Amin. Ya, dari yang Bapak sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Mari ya. Itu Pak, satu kali. Oh iya, terima kasih. Ya. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ardan. Dengan NPM 233041059 bertindak sebagai officer lisan untuk Saudara Najib Akbar Pambudi pembelajaran mikro BSI ataupun Bahasa dan Sastra Indonesia yang mengambil materi teks prosedur. Baik, berikut adalah hasil observer lisan yang sudah dilakukan oleh saya untuk Saudara Najib Akbar Pambudi. Dalam membuka dan menutup pelajaran. Pertama, membuka pelajaran. Guru memberikan pembuka dengan berdiri di depan kelas dan juga duduk dengan memberikan posisi di depan kelas sehingga dapat menimbulkan perhatian siswa dengan jelas dan juga fokus pada penjelasan yang diberikan. Guru membuka dengan salam, doa, dan juga perkenalan dan juga dilanjutkan dengan pertanyaan pemantik. Selanjutnya penggunaan media dan juga alat bantu berupa LCD dengan menampilkan salin dia yang interaktif sehingga menimbulkan rasa motivasi siswa untuk belajar. Selanjutnya pola interaksi, guru bertanya kepada siswa dan menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru. Selanjutnya guru memberikan motivasi.
untuk memberikan motivasi pada rasa belajar siswa sehingga menimbulkan rasa ingin tahu dan siswa makin tinggi untuk motivasi belajarnya. Yang ketiga, memberikan acuan, yaitu guru menyampaikan tujuan dan juga ciri-ciri sehingga dapat memberikan struktur yang jelas dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah menutup pelajaran, yaitu guru memberikan refleksi dan juga memberikan penutup dan juga doa bersama. Sekian dari saya, terima kasih.